Sepeninggal suaminya akibat sakit, mau tak mau, nenek yang biasa disapa dengan panggilan Emak Astuti ini harus menjadi tulang punggung bagi keluarganya. Bersungsung, bersungsung, bersungsung. Saat sang suami masih ada, Emak Astuti mencari nafkah dengan berjualan jamu gendong. Namun kini, setelah menjadi orang tua tunggal, ia lebih memilih membuat bubur sumsum lantaran modalnya yang lebih kecil. Sudah 20 tahun lebih emak menekuni pekerjaan ini. Setiap pagi ia berjalan kaki menggendong bakul berisi panci bubur dan ember kecil untuk mencuci. Dulu belum dapat rencana saya nggak sabar. Ngalih bubur-bubur. Kan banyakkan tamu sama misalnya banyak jamu. Naas bagi emak, bubur sumsum belumlah laku hari ini, namun sudah harus mendapatkan pengalaman pahit. Uangnya ini uangnya udah ambil. Ya. Gede amat uangnya, nggak ada kembaliannya. Coba cariin, ada nggak? Uang itu suka teh, nggak ada kembalian. Apa-apa gitu, ikhlas ya. Ya, sampai besok. Ya. Dengan harga yang ramah di kantong dan rasanya yang lezat, terkadang ada pelanggan yang memesan dalam jumlah yang banyak. Sayangnya, demi memenuhi orderan itu, Emak Astuti kerap terkendala masalah modal. Mbak, saya mau pesan bubur sumsum buat ulang tahun anak saya. Yang porsi 5.000 aja ya, Mbak. Berapa kak? 30 aja. 30. Ya, Saya minta DP-nya. nanti saja DP-nya saya bayar sekalian kalau sudah jadi. Ya udah deh nih. Setelah semua bahan-bahan untuk membuat bubur sumsum diperoleh, Emak Astuti lekas membawanya pulang. Di rumah ini, Emak Astuti saat ini tinggal bersama anak-anak dan cucu-cucunya. Setiap subuh, emak sudah sibuk di dapur memasak bubur dagangannya. Biasanya, Emak Astuti membuat bubur sumsumnya terlebih dahulu, baru kuahnya. Hal pertama yang dilakukan emak adalah memarut kelapa dan memerasnya menjadi santan lalu disaring. Setelah itu, ia melarutkan tepung beras ke dalam santan sebagai adonan. Sisa santannya dimasukkan ke dalam panci, lantas dicampur garam dan daun pandan. Selanjutnya, panci berisi santan dipanaskan hingga mendidih. Lalu tinggal masukkan adonan tepung tadi ke dalam panci. Aduk-aduk terus sampai bubur lembut dan matang. Bubur sumsum Emak Astuti pun sudah jadi. Tinggal membuat kuahnya, sahabat. Campur gula merah, gula pasir, air, dan daun pandan pada panci. Masak sampai gula larut dan mendidih. Kuah gula merahnya tinggal diangkat dan bubur sumsum sudah lengkap untuk dijual. Demi menghidupi keluarganya, Emak Astuti hampir tak pernah absen menjual bubur sumsum setiap harinya selama 20 tahun terakhir. Sahabat hikmah, bekerja, mencari rezeki, itu hanya salah satu sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Namun pada hakikatnya, rezeki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita berjumpa dengan orang di tengah kesibukan dunianya, ketika datang panggilan azan, dia menghentikan kesibukan-kesibukan sementara itu, lalu datang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
pada hakikatnya itulah mereka yang kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dia sadar bahwa bekerja hanyalah sebab-sebab, tapi di balik sebab-sebab itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ketika rutin bekerja lalu mendapatkan uang penghasilan dari pekerjaan itu, kadang kita lupa bahwa sesungguhnya pemberi yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang petugas di sebuah gedung yang besar, setiap sore dia bertugas menyalakan lampu-lampu. Dia mendatangi saklar-saklar itu dan memencet tombol-tombolnya, lalu nyalalah lampu-lampu itu. Bertahun-tahun dia bekerja seperti itu. Lalu dia merasa bahwa lampu-lampu ini bisa nyala karena dialah yang memencet sakral-sakral itu. Apakah ini benar? Tentu saja tidak. Sebab sumber yang sebenarnya adalah energi listrik yang mengalir ke situ. Begitulah kita bekerja dalam kehidupan ini seperti petugas yang menyalakan saklar-saklar lampu itu. Tetapi sumber energi kebaikan yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Resapilah makna Rob pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bermacam jamu yang dijual Mak Astuti diraciknya sendiri dari bahan alami. Dibantu anak dan cucunya, pekerjaan emak terasa lebih ringan. Waktu yang dibutuhkan untuk membuat jamu bervariasi. Ada yang kurang dari 1 jam, namun ada pula yang seharian, tergantung ramuan yang akan dibuat. Jamu kunyit asam misalnya, tinggal bersihkan atau cuci kunyitnya, kemudian peras hingga keluar sarinya. Siapkan panci, masukkan dan campur seluruh bahannya seperti asam, gula merah, dan gula pasir. Lalu rebus sampai mendidih. Setelah didinginkan, jamu sudah bisa dikonsumsi. Puluhan tahun hidup dari berjualan jamu dan bubur sumsum keliling, Mak Astuti semestinya tidak lagi banyak melakukan pekerjaan yang menguras fisik di usianya sekarang ini. Namun, semua sudah menjadi suratan ilahi. Baginya tak pantas banyak mengeluh. Perbanyaklah doa dan mengucap syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Saya pengennya mau bikin warung di rumah. Biar saya jualan nggak keliling lagi, biar nggak capek. Sehat, maringi sehat, biar dapat rezeki. Ada banyak orang yang sudah uzur dalam usia, tapi mereka dipaksa untuk tetap bekerja untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan mereka. Maka betapa mengherankannya dengan anak-anak muda yang hanya bersantai, tidak bekerja dengan giat. Gunakanlah kesempatan tubuh yang sehat, fisik yang masih kuat itu untuk produktif, melakukan aktivitas sehari-hari, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan manfaat bagi orang lain. Menggali hikmah, menuai berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.